Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum RBPI, Ibu Ika. Kalian harus bersyukur punya ketum sekaligus pendiri RBPI. Jadi kalian bisa punya satu wadah yang luar biasa menurut saya. Karena sampai sekarang kita cari deh, ada nggak wadah yang lain yang untuk pengemudi di Indonesia? Ya nggak ada. Makanya kita harus berbangga dengan rumah sendiri. Terus saya hormati Pak Sekjen, Bang Erwin. Nih ternyata kita sudah bestie lamaan. Tapi begitu ketemu di sana dia kaget karena saya pakai topi, kenal ya. Dari Polres belum datang kan? Iya. Jadi saya usah sebut ya. Iya. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan teman-teman di lapangan yang sudah menjadi backbone, tulang punggung keluarga. Ya, selamat ikut menjalankan giat ini sampai sore ya, Bu, sampai jam 5 ya. Jangan dipakai ini, saya mah jadi bingung. Natural aja. Tadi kan sama ketum sudah diomongin kenapa kita itu kadang-kadang di lapangan nggak dihargain, bener nggak? Saya ini orang lapangan juga, kadang-kadang saya kebut-kebutan tuh dari Cianjur sampai Bandung itu sama pengemudi yang bawa ikan, nggak? Jadi zaman saya kuliah itu, saya pakai mobilnya tuh pendek banget, lalu lagi nakal, kita ngebut, tukang ikan tuh jago ngebutnya. Ada yang tukang ikan nggak? Pernah nggak ada yang bawa ikan? Dari Cirata tuh, Cianjur itu kan, keren banget ngebutnya. Wah, sampai gua hampir kalah tuh, sampai pada larang. Tapi kan itu sebenarnya bagus, tapi juga membahayakan. Makanya kenapa tadi Bu Ketum bilang, teman-teman biar ada nilai tawar, biar dihargain polisi juga, ngerti nggak? Kita sistemnya harus paham dulu gitu loh. Karena mungkin polisi di lapangan menyepelekan kita, kadang-kadang yang di lapangan kan kita juga ketemu teman-teman juga mungkin udah polisi panas, pusing, lihat supir nggak aturan, ngerti nggak? Supir yang nggak pakai baju, nggak pakai sabuk pengaman, malang-malang, wajar dong polisi marah juga. Nah, kita juga harus mengerti itu, makanya kita bersyukur nih, kita punya satu rumah namanya RBPI. Di dalam kan kita bisa kasih tahu, lu kalau pakai sepatu yang benar begini, kos kaki beginian gitu loh. Sama aja kita kalau mau mendekatin cewek, kalau kita nggak rapi juga sama, cewek nggak suka. Begitupun juga polisi atau yang lainnya gitu loh. Benar nggak? Coba kalau kita jadi sahabat yang baik, rapih nyetirnya, sabuk pengamannya dipakai, beraturan, ngerti-ngerti hukum dikit lah ya, Bu. Yes. Ngerti hukum dikit, jadi ya udah kalau ada apa-apa, oh ya bro, ternyata lu pinter. Terus kan nanya kan, lu ada dalam organisasi apa? Ada dalam organisasi RBPI. Kemudian sekarang kita punya MOU nih sama sahabat polisi Indonesia, misalkan. Karena kenapa kita harus bersinergi? Pengalaman saya nih ya, ini saya lagi diem nih rapat, tiba-tiba bunyi nih telepon. Gua bilang nih DJ cakep ya, seksi. Wah nih jangan-jangan lope kan, naksir ya kan, artis. Begitu gue video call, dia pasti dijebak gue. Begitu lihat lagi sama lantas, bang gua ditilang. Benar nggak? Otomatis dibantu dong adik kita ya kan. Polisi sih pasti bantu aja, ya kan. Apa asal dia berubah ke depan kan, kita cuma sahabat polisi kan. Tapi itu jangan menjadi satu penyakit, kebiasaan itu loh. Cewek cantik aja minta bantu, apalagi kalian. Benar nggak? Clear nggak? Jadi kita sebelum kita berkomen, betul kadang polisi juga ada oknumnya. Pasti di semua lini jangan oknum, kita aja ada oknum kok. Ada oknum nggak pengemudi? Oknum yang mencuri di mobil kan banyak oknum. Polisi pun juga sama, jadi jangan marah dulu bro sama polisi bro. Tenang dulu, bukan gue bela, karena gue sahabatnya nih. Lu introspeksi dulu, kenapa dimarahin polisi? Apa lu pakai bahu jalan? Karena buru-buru harus kejar waktu sama bos atau apa? Pasti polisi langgar. Saya kira kalau kita tidak melanggar, polisi juga mau ngapain, kita mau ngomong apa coba? Mungkin muatannya terlalu banyak, terlalu apa? Pastilah. Di situ pasti ada transaksi kalau kita, bener kan? Bener nggak bro? Kesel pasti. Udah uang makan dikit, anjir. Belum makan ya kan, bener nggak? Bini udah bunyi terus, token habis pak. Bener nggak bro? Panas kepala. Akhirnya karena namanya polisi kan bersentuhan dengan masyarakat, pasti kadang-kadang punya musuh dan sahabat. Makanya nih saya, kenapa saya support ini? Oh saya kalau nanti ditanya sama orang berapa anggota sahabat polisi Indonesia, tanyanya tuh pengemudi, anggota gue semua, benar nggak? Betul, keren nggak? Tapi anggotanya juga harus yang ber-SDM tinggi. SDM mah simpel lah, kita mah yang penting mah aman di jalan ya, bisa ngomong ya. Kuncinya apa coba? Percaya diri. Sekarang saya sering ngomong nih ke Bu Ketum, kalau kita punya uang 100.000 masuk McD, kalau udah di daerah dari kampung, kita kadang percaya diri ya, cukup kan nih duit? Padahal kan cukup.
Nah, kita juga sama, jangan ngerasa karena kita pengemudi yang ada truk, ada online, kita ngapain, jangan. Organisasinya udah besar loh. Kemarin acara RBP di situ kan pada hadir kan? Hadir kan? Harusnya kalian bangga dong. Organisasi pengemudi datangin pejabat semua. SPY aja belum tentu segitu, sebanyak itu. Kenapa kita nggak bangga? Nah, dari mulai hari ini kita harus bangga dengan rumah sendiri. Itu salah satunya kenapa support. Organisasi kalian tuh hebat. Tinggal kitanya ini dalamnya. Gimana coba? Mau dibawa kemana? Kalau bukan kita siapa lagi? Pertanyaan gue. Oke bro? Tato nggak apa-apa, tambahin aja bro. Ya, yang penting sebagai pengemudi yang ber-SDM, peduli. Ya apa sih cover, pernah nggak? Jadi kita pengemudi taat, disiplin, ngerti? Jadi kita nggak disepelein. Jadi ada kata Bu Ketum tadi ada nilai tawar dong. Orang gua pinter kok. Gimana caranya nih? Nanti itu biar BPI lah untuk untuk kayak memberikan pengarahan Dian. Gimana cara sopir, gimana beretika segala macam itu penting. Saya juga dulu berandalan, suka kebut-kebutan, tapi akhirnya sekarang seiring usia, seiring tulang punggung ini makin berat, kita juga harus taat aturan karena urusan nanti dengan hukum. Kalau urusan dengan hukum pasti ribet. Ya, istri ditinggalin, duit berkurang, waktu segala macam pusing. Maka tujuan saya mensupport teman-teman itu adalah karena teman-teman wajib menjadi sahabat polisi. Hidup itu pilihan, bro. Benar nggak? Kenapa pilihan? Karena kalian sudah memilih menjadi pengemudi. Ya. Sekarang itu bukan hanya pengemudi, semua aja menjadi sahabat polisi, Kiai aja jadi sahabat polisi. Nah, kita punya wadah nih kita. Tolong, karena saya walaupun belum MOI sekarang baru mau ditandatangan, tapi tetap kalian menjadi bagian dari sahabat polisi, jaga marwah organisasi, jaga marwah sahabat polisi di jalan lapangan, pakai aja selama itu benar. Ya. Percaya diri, polisi juga walaupun sahabat, kalau lu bener ya lawan aja. Masa ngerti nih, makanya sekarang nih belajar. Ya. Benar nggak? Kemarin itu siapa tuh Bu Ketum yang saya nasihatin? Kalau bangun harus pagi salat subuh di masjid siapa? Mana sekarang? Nggak datang. Oh, nggak datang. Berarti nggak ada samsak sekarang ya? Jadi teman-teman, karena kita sudah, nggak apa-apa, sekarang kita religi sedikit. Karena walaupun ada mungkin ada yang non-muslim, segala macam. Karena kita sebagai tulang punggung, ini kita kan tulang punggung kan? Ini kan masuk ke organisasi kan pengen hidup kita lebih baik kan? Memperjuangkan hak, benar kan Bu Ketum? Hak kita supaya tadi lebih berkualitas. Kalau di PHK kita juga dapat pesangon dan lain-lain lah. Makanya dari itu, untuk kita menatanya itu, kalau saya kan muslim, menata itu tuh pasti dari subuhnya di masjid. Menurut saya ya. Jadi kita selain itu juga, oke lah organisasi keren, sahabat polisi, RBP keren, ada pejabat semua. Tetap yang benahin kita, diri kita dan organisasi maju adalah ya, anggotanya subuhnya di masjid udah. Itu doang aja dulu. Itu doang ya. Jadi bukan so agamis, tapi itu yang saya rasakan. Betul Pak Haji? Ya kan? Kita sama berjenggot kan? Kemarin korbannya Agung ya. Maksudnya saya ini kenapa ngomong begitu? Karena kita sudah menjadi pelindung. Dewan pelindung kan Bu Ketum? Bukan pelindung dari kejahatan, minimal dari hati dulu ya kan ya. Oh, teman-teman sahabat polisi. Karena orang yang mau bergabung di sahabat polisi itu adalah mempunyai kepentingan. Mungkin ada bandar narkoba yang bergabung karena ada sahabat polisi, bisa saja. Sekarang pengemudi punya kepentingan biar di jalan nggak ditilang, benar nggak? Pernah nggak? Kan ada logonya, oh sahabat polisi. Pak, saya sahabat polisi Pak. Kalau saya siap salah. Kan gitu aja sih, ribet amat. Jadi mungkin itu selamat melaksanakan kegiatan tuh. Tagline-nya juga aja menjadi pengemudi berkualitas dan taat berlalu lintas. Tagline-nya udah begitu. Artinya kalau kita sudah seperti itu, aman di jalan lapangan. Nggak ada musuh polisi, nggak ada. Berarti kan yang salah kata introspeksi aja, jangan selalu nyalahkan orang lain. Berarti kita juga melanggar gitu loh, bener nggak? Betul nggak? Jadi kadang-kadang lagi nyetir nih Dian, wih, anjing angkotnya bener nggak? Gitu kan katanya, bener kan? Angkot. Pokoknya waktu tiba-tiba ditilang, dia nggak terima, bro. Kenapa lu nggak sini? Kenapa lu nggak terima ke Pak Polisi? Ini, kan lu ngomong ini. Lu yang ngomong. Biar di video nih, di file sini. Ini. Driver lintas, jadi ke Sumatera, ke Jakarta, Sulawesi. Pasti lu lagi di warung remang-remang ada polisi kalau lintas. Gua nanya mumpung di video, nanti foto-fotongin ya. Kenapa lu agak-agak tadi sedikit kesel? Kalau dengar polisi, kesel. Kenapa lu? Kesalahan apa yang setelah lakukan atau kesalahan oknum polisi yang lu lakukan sama lu? Jawab sejujur-jujurnya. Kalau nggak jujur, budugan lu. Nih. Bener sih, terbiasanya kadang kesel. Keselnya karena tuh kita udah membela secara gimana ya? Membela apa dulu gua nanya?
Terus. Maksudnya mungkin bisa dimaklumi pelanggaran yang kita langgar gitu. Contohnya jalur salah gitu kan. Terus? Terus minta negosiasi juga nggak bisa. Oke. Terkadang mereka juga mintanya lebih gede gitu. Di situlah rasa kesel kadang muncul. Lihat kamera, sampaikan. Itu kan lapangan ya bro, jadi. Bilang di Palembang gimana, kasih contoh dong. Oh iya, Palembang gimana? Contoh. Pernah hilang di Palembang. Coba tilangnya gimana lagi di sana? Asli jujur kemarin itu di lampu merah asrama haji itu kalau mengikut rambu-rambu nggak ada rambu-rambu, dilarang ambil jalur kanan. Pas itu saya ambil jalur kanan, datang polisinya, katanya nggak boleh. Jadi saya lihat ke belakang rambu-rambunya nggak ada pak. Oh gitu. Kok bisa saya nggak boleh yang melanggar katanya. Ujung-ujung saya itu ngobrol ujungnya bilang, tadi juga kan nggak pakai seatbelt ya benar, saya salah. Nah dari situ ujungnya bilang atur damai bisa nggak? Saya bilang kalau bisa gitu kan. Dia minta 300 nggak mau lah, saya suruh tilang aja sekalian. Jadi itu memang di lapangan itu pasti terjadi kayak gitu dan itu nggak semua polisi begitu. Mungkin oknum yang lu juga harus paham juga. Berdiri nih lantas nih berdiri nih pagi sampai sore panas ya, harus lihat ada yang pakai seatbelt ya. Di situ kan ada nilai tawar karena lu juga menawarkan sesuatu. Sebenarnya kalau aturan ditegakkan ya sudah tilang aja, gitu ya. Bener. Sebenarnya saya paling nggak enak dengan kalau udah urusan transaksional karena yang banyak corot itu memang lantas karena bersentuhan dengan langsung pengemudi. Mudah-mudahan dengan sekarang adanya sahabat polisi kejadian ini terminimalis karena dia juga SDM-nya juga dipenuhin. Sekarang dengan adanya stiker juga lebih paham dan nanti pasti polisi akan ngomong begini. Lu kan sahabat polisi, lu harus taat aturan. Minimal kalau lu belok kiri langsung atau kanan langsung gak ada rambu-rambu, oke sahabat polisi lah ya kan. Lu ngobrol enak Pak. Oke. Jadi pesannya kalau sama polisi itu kalau salah ya siap salah aja. Pak, siap salah Pak, izin Pak. Kami sahabat polisi Pak kalau mohon salah, mohon arahan, petunjuk. Udah, selesai. Tapi kita jangan ngeyel. Karena kita sudah pakai bajunya udah keren kan, RBP. Jadi mudah-mudahan ke depan kamu juga lebih smart, lebih pinter. Lapangan kan gimana sih caranya? Aman. Belakangnya juga ada tulisannya tuh bang. Oh iya, tuh. Nah, ini yang paling penting kan agen lalu lintas safety. Nah, ini yang paling penting. Jadi ke depan udah paling keren ya. Mulu ya. Saya kira semua pengemudi keluhannya sama. Semoga dengan masuk ke di wadah ini kita biar bisa sampaikan juga untuk menjadi kritik membangun kepolisian juga untuk hari demi hari untuk lebih baik. Gitu aja. Terima kasih teman-teman. Apa nih? Stikernya? Oke. Foto dulu. Simbol. Nanti pasang di armadanya Sapir. Armadamu apa? Armadamu apa? Wingbok. Nembak. Iya, tronton. Wih, gila. Dengar dulu gue mau ngomong. Zaman gue lagi kuliah, mobil gue bagus lumayan, CPR gitu. Begitu di depan ada Rusung. Oh. Ini udah lebih selaman, udah pelukan. Zaman gue lagi kuliah, mobil gue bagus lumayan lah. Begitu di depan ada cewek cantik, gue bilang mau melipir, ceweknya nggak mau. Begitu ada supir tronton, pakai tronton, naik mobil. Iya, mobil saya mahal Pak. Sama dengan Ferrari, 1 M lebih. Bukan, makanya karena mahal, karena lu kelihatannya kan banyak uang, lu hati-hati, jangan lupa sholat. Iya, Muslim kan? Muslim. Nah ya, jangan lupa sholat. Jadi mungkin karena lu suka nakal dikit ya, dikit aja dikit. Jadi tiba-tiba begitu lu lewat, polisi lagi pusing, tilang lu. Ya semoga teman-teman kedepannya kita lebih baik. Terima kasih, mohon dukungannya. Jadi kalau nanti di lapangan segala macam, oke, kami sahabat polisi Pak. Kalau saya salah siap mohon arahan. Ya, selamat menjalankan seminar. Selamat Hari Buruh juga. Jadi tapi saya nggak bisa ikut karena saya juga harus mendampingin ponakan saya lagi tes. Takutnya dia pusing kalau nggak ada omnya gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada yang nanya di lapangan, saya sudah jadi sahabat polisi Pak. Oke, itu pasti percaya diri lu akan naik lah 50%. Minimal lu kalau sholat, lu pakai baju begini, lu di sini pasti diliatin orang tuh. Pasti ada yang jahat-jahat terus agak minggir-minggir. Beneran. Nah, itu yang dimaksud dengan kita harus menciptakan sesuatu mempunyai impact kepada teman-teman. RBP ini menjadi impact kepada teman-teman. Semoga sekarang sahabat polisi Indonesia menjadi impact kepada teman-teman lebih baik
menjadi tulang punggung yang luar biasa karena anak dan istri kita menunggu di rumah. Benar. Ya, oke. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, anak kan kuota, istri kan token listrik, susu dan lain-lain. Clear semua. Insya Allah kalian selamat dalam perjalanan. Amin. Doakan juga semoga kita terus bersinergi dan kita akan terus mengembangkan yang terus memberi invest seperti koperasi dan lain-lain. Nanti itu urusan Bu Ketum. Urusan saya bagian eksekusi. Lain-lain Bu Ketum ya. Oke, jalan guys. Sekarang Giat ini ayo kita jalan, kita nggak usah banyak mikir, yang penting RBPI ini terus didengar oleh semua pengemudi bahwa mereka sadar butuh dengan RBPI. Kita harus bangga dengan RBPI karena hanya organisasi ini satu-satunya di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, foto dulu. Siapa kita? RBPI. SPI. Sahabat kita semua. Selamat datang Pak Erno dan Pak Juliono dari mohon izin Kapolres Jakarta, dari Polres Jakarta Barat. Siap, terima kasih. Selamat datang di acara simulasi ini. Dan selamat datang kepada Pak Edi. Lo berani nggak sekarang ngomong? Terima kasih Bapak-Bapak dari Polres Jakarta Barat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kok ini teman-teman yang pakai kaos merah, kalau punya seragam Bapak pada gemeteran. Jatuh cinta Pak. Iya, alhamdulillah dengan kehadiran bapak-bapak ini, jadi teman-teman RBPI nggak gemeteran lagi, yang jelas tidak melanggar lalu lintas lagi, dan dengan acara seminar safety driving ini, hashtag kita menjadi pengemudi berkualitas dengan taat berlalu lintas harus kita laksanakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak mohon izin, kalau nggak kenal katanya nggak sayang gitu. Mohon izin buat teman-teman dari RBPI. Kita udah mulai dulu. Iya, kita tadi sudah mulai. Kita video semua nih, saya ntar masuk YouTube terkenal ini. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini sesuai dari apa yang Bapak renggiatkan, bahwasanya kita dari Satlantas Jakarta Barat diminta untuk memberikan sedikit materi terkait safety dan juga laka. Untuk itu izinkan sebelum nanti masuk materi perkenalkan diri. Ya mungkin sampai sekarang Mbak Ibu untuk pimpinan kami Pak Kasat Lantas mungkin masih belum bisa hadir, nanti dibawakan lebih lanjut. Namun sebelumnya kami hadir di sini bahwa kami di unit Kamsel bagian dari Satlantas Jakarta Barat. Jadi kalau Kamsel itu kepanjangannya adalah keamanan dan keselamatan. Jadi di direktorat atau lalu lintas itu terbagi menjadi sebagian-bagian yang banyak Pak. Ada mungkin PJR, ada patwal, ada registrasi dan identifikasi. Nah kita di unit Kamsel keamanan keselamatan. Tugas kita apa? Tugas kita adalah lebih kepada kegiatan preventif, artinya memberikan edukasi, memberikan materi, memberikan penyuluhan kepada lapisan masyarakat, baik itu level dari anak-anak TK, mungkin sahabat anak, sampai ke komunitas seperti bapak-bapak sekalian. Maka dari itu hal yang bapak-bapak rencanakan adalah bagian tugas kita. Insya Allah nanti kita akan memberikan materi terkait safety dan laka. Sebelumnya perkenalkan diri, kami dari unit Kamsel, saya sendiri selaku Kanit, nama saya Tino, kemudian ada Kasih saya Pak Eko Teguh, dan kemudian ada Pak Edi Mulyadi. Kalau mungkin kemarin sempat TikTok yang gendong bayi, gendong anak kecil nih Pak. Ya.
kepolisian ya, itu ada tuh saya memberikan materi biasa kita ke TK, ternyata anaknya nggak mau dilepas gitu loh. Saya juga heran, Pak Edi naksir maknya kok anaknya nggak bertinggal gitu loh. Coba ya, nanti mungkin dilihat Pak Edi di TikToknya, mungkin bantu kita kalau emang itu bagus, ya mungkin memfollow ya kan. Apa saya juga nggak paham juga apa saya kasih. Kalau memang itu baik, nggak ada salahnya, ya kan. Itu aja mungkin Bapak Ibu sharingkan, nanti selebihnya nanti karena ini juga adalah persiapan kami. Artinya jadinya kita jam berapa Ibu? Nanti mengisi materinya Bu. Ibu, Bapak. Kesini foto bersama terus Oke. komentar ya Bapak. Ngopi sampai jam 12. Sekarang ngopi jam 12, habis itu makan, pulang. Oke Pak ya, mungkin perkenalkan dari kami bertiga, mungkin ada satu lagi Pak Iqbal mungkin dari perjalanan. Itu aja, nanti kita ya sharing lah apa yang kita dapatkan, yang kita aturkan ke Bapak, yang kira nanti kita bisa kita sampaikan, yang mungkin Bapak ada pertanyaan kita tampung, yang sekiranya nanti tidak bisa menjadi PR buat kami. Baik Pak ya, terima kasih, dan juga terima kasih kali. Baik Ibu Bapak, terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saya sambut aja nih Pak, izin perkenalan ya. Saya belum bahas loh, disambut ya. Kalau saya orangnya Iya. responsif sekali. Ini masih. Ya, karena Bapak polisinya baru datang, tadi rame banget begitu Bapak masuk terus diem. Oh gitu. Ngintip-ngintip ya. Gitu. Jadi salam kenal Bapak-bapak, Pak Suyatno, Pak Teguh, Pak Edi. Saya Ika, saya Ketua Umum dari Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Bersama hari ini kami membuat giat bersama Bang Fonda Tangguh dari Sahabat Polisi Indonesia. Kalau beliau sudah jadi sahabat polisi, RBPI sedang penjajakan. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita jadi bestie, ya kan? Iya, jadi jadi Bapak-bapak RBPI ini asosiasi. Kami menaungi setidaknya 12.000 pengemudi di seluruh Indonesia, dan hari ini sudah 18 provinsi atau DPW yang terbentuk. Target kongres kita terakhir itu nanti kepinginnya dalam 2 tahun ke depan setidaknya kita punya 250 DPD di tingkat kota kabupaten. Nah, hari ini memang giatnya di DPW DKI. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir, karena memang sehari-hari yang dihadapi sama teman-teman pengemudi kan bapak-bapak kepolisian gitu. Saya udah bilang nanti kalau kita sudah, kan tulisannya mitra polisi nih Pak, ya kan, mungkin dalam hal Kamtibnas kami juga siap mendukung program-program kepolisian gitu. Nanti kalau sudah kenal gini juga jangan sok jadi bestie terus masuk ke jalur busway suka-suka, kan nggak bisa juga gitu ya Pak. Kalau saya pasrah Pak, walaupun saya ketua umum, kalau ada yang lapor, kadang Bu saya ditilang gitu. Mana polisinya? Pak itu anggota saya, kalau salah tilang aja gitu Pak kalau saya. Ini nggak saya belain. Nah, kegiatan ini yang pertama di tahun 2025 setelah Idul Fitri, kami kongres kemarin di sebetulnya Oktober, tetapi diundur karena kemarin ada pemilihan Pileg, Pilpres dan sebagainya, diundur jadi Desember. Alhamdulillah Desember kemarin Pak Aan, Kakor Lantas sebelumnya, sekarang Pak Agus ya. Ya, Pak Aan juga hadir. Kemudian ada Bapak Menteri Perhubungan juga hadir, yang memang beririsan dengan dunia pengemudi. Jadi ini asosiasi biasa aja Pak. Isinya ada sopir logistik, ada sopir online, ada sopir pribadi dengan berbagai macam latar belakang. Ada sopir pariwisata, mana? Pariwisata. Ini sopir pariwisata juga. Berbagai macam latar belakang, berbagai macam permasalahan, treatmentnya beda-beda nih Pak. Jadi PR-nya RBPI ini banyak, sehingga RBPI berharap bisa bersinergi dengan stakeholder, dengan instansi yang memang beririsan langsung dengan dunia transportasi dan pengemudi. Di bulan Mei ini kita punya 2 kegiatan.
salah satunya ini, kedua nanti di Belawan dengan Pelindo untuk driver-driver kontainer di pelabuhan. Kami senang bisa jalan bareng sama SPI hari ini dan juga dengan Polres Jakarta Barat karena RBP itu B-nya berdaya, Pak. Nah, kami kepingin pengemudi di Indonesia itu citranya naik, Pak, gitu kan, sehingga mereka punya pride, mereka punya kualitas SDM yang baik, sehingga di dunia tenaga kerja mereka tidak lagi menjadi tenaga kerja kelas 2 yang selama ini dipandang sebelah mata. Makanya kita juga harus perbaikan, gitu kan. Tadi di awal juga sudah saya bilang, supaya kita naik kelas ya kita harus memperbaiki kualitas SDM kita, bagaimana beretika di jalan, bagaimana mendukung juga tugas-tugas pemerintah, dalam hal ini adalah kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Gitu sih Pak, izin saya kemarin sudah kasih profil juga ke Pak Teguh. Iya, itu aja. Mungkin nanti setelah ini kita foto bersama, izin, karena Pak Fonda mau ke Perancis ya Bang, makan siang. Sibuk soalnya beliau, iya. Nah iya. Iya, jadi nanti kita izin foto bersama dulu, mungkin teman-teman duduk aja atau berdiri, nanti kitanya yang menghadap ke sana gitu ya. Nah setelah itu teman-teman kita kasih waktu berapa menit Mbak? 10? Jangan 2 jam loh. Berapa? Kelamaan. 10 menit untuk ngopi sama ngerokok. Saya tahu mereka nggak bisa jauh-jauh dari rokok udut ya kan. Pusing banget aku emang gitu. Gitu saya kira Pak nanti supaya mempersingkat waktu mungkin kita bisa melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.